kali ini ingin membahas mengenai penerapan kebijakan PSBB atau yang biasa disebut pembatasan sosial berskala besar. Dalam video ini, saya akan menjelaskan 3 aspek, yaitu yang pertama, awal mula terbentuknya PSBB di daerah Jakarta. Yang kedua, yaitu pandangan saya terhadap kebijakan PSBB di Jakarta ini. Dan yang terakhir adalah pembelajaran dan saran dari saya sendiri. Baik, kita mulai dari poin yang pertama. Langkah Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menarik rem darurat untuk memperketat pembatasan sosial berskala besar atau yang biasa disebut PSBB. Di ibu kota menuai respon beragam dari sejumlah unsur di pemerintahan pusat. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan Kementerian Kesehatan merespon positif dan mendukung langkah Anies untuk kembali menerapkan PSBB selayaknya awal pandemi. Juru bicara Satgas COVID-19, Wiku Adhisa Smito, menyebutkan PSBB total di DKI Jakarta memang harus dilakukan menyusul terus naiknya kasus positif COVID-19 di ibu kota. PSBB transisi yang diberlakukan dengan sejumlah pelonggaran terbukti tidak mampu menekan penyebaran virus. Pada awal masa penerapan PSBB ini di DKI, yaitu 10 April hingga 4 Juni 2020, kasus COVID-19 relatif stabil dan terkendali. Namun, setelah memasuki PSBB transisi dari 5 Juni hingga 10 September, kasus COVID-19 cenderung terus meningkat sampai menembus lebih dari 1.000 per hari. Apalagi pemeriksaan spesimen terus ditambah. Hal ini membuat deteksi kasus COVID-19 semakin meningkat. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dwi Oktavia memaparkan, berdasarkan data terkini, Dinas Kesehatan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dilakukan tes PCR sebanyak 9.865 spesimen. Dari jumlah tersebut, sebanyak 7.991 orang dites PCR untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 908 positif dan 7.083 negatif. Namun, total pembahasan kasus positif terbanyak yaitu 1.165 kasus, lantaran terdapat akumulasi data sebanyak 257 kasus dari 2 laboratorium swasta yang baru dilaporkan. Untuk rate tes PCR total per 1 juta penduduk sebanyak 134.327. Jumlah orang yang dites PCR sepekan terakhir sebanyak 56.435. Diberitahu oleh Dwi Oktavia. Adapun jumlah kasus aktif di Jakarta naik sebanyak 186 kasus, sehingga jumlah kasus aktif sampai hari ini sebanyak 6.998 orang yang masih dirawat atau isolasi. Sedangkan jumlah kasus konfirmasi secara total di Jakarta sampai hari ini sebanyak 118.627 kasus. Dari jumlah total kasus tersebut, total orang dinyatakan telah sembuh sebanyak 109.181 orang dengan tingkat kesembuhan 92%, dan total 2.448 orang meninggal dunia dengan tingkat kematian 2,1%. Sedangkan tingkat kematian Indonesia sebesar 3,3%. Untuk positivity rate atau persentase kasus positif sepekan terakhir di Jakarta sebanyak 10,1%, sedangkan persentase kasus positif secara total sebesar 8,3%. WHO juga menetapkan standar persentase kasus positif tidak lebih dari 5%. Pada penerapan kembali PSBB masa transisi, Pemprov DKI Jakarta menyarankan bagi masyarakat yang ingin memasuki wilayah Jakarta untuk melakukan pemeriksaan mandiri COVID-19 melalui cek KLM di aplikasi Jakti melalui cek KLM. Masyarakat dapat mengetahui resiko COVID-19 serta mendapatkan berbagai rekomendasi kesehatan sesuai dengan risiko yang dimiliki. Kontribusi masyarakat dengan
pengisian Jack CLM dapat membantu Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan pencegahan penyebaran kasus COVID-19. Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta juga melakukan penindakan atas pelanggaran penggunaan dan pendataan buku tamu juga akan digencarkan melalui Satpol PP Provinsi DKI Jakarta. Begitu pula dengan bentuk pelanggaran-pelanggaran PSBB lainnya, sehingga harapnya masyarakat dapat lebih disiplin menerapkan protokol kesehatan dan turut berpartisipasi dalam memutus mata rantai penularan COVID-19. Perlu diingat juga selalu untuk memperhatikan dan menjaga prinsip-prinsip ini dalam berkegiatan sehari-hari, yaitu yang pertama, tetap tinggal di rumah dan tidak keluar bila tidak ada keperluan mendesak. Selalu jalankan 3M, memakai masker dengan benar, menjaga jarak aman 1-2 meter, dan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir secara rutin. Ketiga, seluruh kegiatan yang diizinkan beroperasi harus dalam kapasitas maksimal 50% atau menjalankan protokol kesehatan dengan ketat. Yang terakhir, ingatkan sesama untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Bagi Pemprov DKI Jakarta, keputusan untuk menerapkan kebijakan PSBB Jilid 2 sesungguhnya adalah hal yang dilematis. Karena di satu sisi pemerintahan sadar bahwa membiarkan aktivitas publik kembali marak akan membuat ancaman penyebaran COVID-19 menjadi makin luas. Namun, di sisi yang lain, memperlakukan kembali kebijakan PSBB niscaya akan membuat geliat aktivitas perekonomian yang pelan-pelan akan menjadi bangkit kembali, memberi kelonggaran masyarakat kembali beraktivitas secara normal asalkan memenuhi protokol kesehatan. Selama ini dipilih dengan harapan upaya mencegah meluasnya COVID-19 dan upaya memberdayakan kembali aktivitas ekonomi masyarakat berjalan berseiringan. Namun, ketika masih banyak warga masyarakat yang melanggar protokol kesehatan, tidak ada pilihan lain yang bisa diambil Pemprov DKI Jakarta. Lanjut ke poin kedua. Menurut saya, penerapan kebijakan PSBB ini sudah benar. Namun banyak sekali yang harus dibahas dan dalam penerapan ini. Karena masih banyak sekali dijumpai di masyarakat Jakarta yang tidak mengikuti aturan menaati kebijakan atau peraturan PSBB, seperti protokol yang tidak dijalankan dengan baik, dengan benar. Banyak kafe-kafe di Jakarta yang sudah beroperasi seperti biasa dan juga tempat hiburan malam yang sudah dibuka kembali. Bahkan juga baru-baru ini terjadi perkumpulan massa seperti acara untuk pemilu, dan juga kemarin ada Habib Rizik datang ke Indonesia, kembali ke Indonesia. Adanya perkumpulan ini mendatangkan massa yang sangat banyak. Dari pulangan Habib Rizik ini membuat banyak sekali dari ormasnya yang menjemput dan mengantar untuk kembali pulang ke rumah. Dan hal ini memperlihatkan kebijakan ini hanya dipandang sebelah mata oleh masyarakat Indonesia, khususnya di Jakarta, karena apa? Yang berkumpul di sana tidak hanya ratusan orang, bahkan ribuan orang memadati Bandar Udara Soekarno-Hatta hanya untuk menjemput Habib Rizik ini. Pelajaran yang bisa kita ambil dan mungkin saran dari saya adalah sebaiknya pemerintah benar-benar memperketat dan juga lebih mengawasi masyarakatnya dalam berjalannya PSBB ini. Karena jika PSBB seperti ini saja tidak terlalu banyak berpengaruh terhadap masyarakat yang sudah merasa ini hanya PSBB saja, jika kita masih bisa keluar-keluar santai. Padahal hal ini seharusnya dimengerti bahwa PSBB ini untuk memperkecil penyebaran COVID-19 ini. Dan dari masyarakat sendiri seharusnya sudah mulai sadar dan peka terhadap virus COVID-19 ini, bahwa virus ini tidak akan hilang jika masyarakat banyak yang melanggar kebijakan atau protokol yang sudah dibuat oleh pemerintah.
Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.